Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Kali ini aku mau packing. Ya, aku hanya punya satu koper dan satu tas punggung. Karena aku pikir itu yang lebih efisien untuk dibawa ya. Jadi aku mau packing apa aja yang perlu aku bawa untuk liburan. Sebenarnya udah stres untuk packing karena untuk koper internasional itu kita dapat 30 kilo. Cuman nanti kalau sampai ke Indonesia mau ke penerbangan domestik itu cuman 20 kilo. Dan kita mau lihat berapa kilo yang ada di koperku dan berapa kilo yang ada di tas punggungku. Nah, aku punya trik teman-teman untuk packing ya. Jadi aku menata pakaiannya bukan seperti menata pakaian saat di lemari pakaian. Masukin di lemari pakaian itu yang bersap-sap dilipat gitu. Jadi untuk mensiasati tempat, aku gulung-gulung aja. Jadi seperti yang teman-teman lihat, aku gulung semua pakaian. Jadi bisa ditata lebih baik. Ya cuman karena nanti ada sandal, ada sepatu. Itu yang kadang susah ya. Cuma untuk pakaian sih gampang. Dan nanti untuk oleh-olehnya juga harus masuk semua. Kemarin sih untuk oleh-olehnya udah aku timbangin itu sekitar semuanya 5-6 kilo. Jadi sisanya untuk pakaianku, sandal, tas, alat-alat kosmetik itu semuanya harus bisa masuk. Nah ini aku cepetin aja biar gak terlalu lama. Memang kalau mau bepergian jauh itu paling stres untuk packing. Karena gak tahu ya kalau aku tuh pengennya bawa semua pakaian. Tapi nanti kalau udah nyampe itu gak kepake. Jadi cuma di tenteng sana tenteng sini aja dan gak kepake gitu. Jadi sekarang aku bikin list ya. Jadi aku catetin semua apa yang aku bawa, berapa baju yang aku bawa, dan berapa sandal yang aku bawa. Jadi gak kayak dulu lagi yang pengennya semua dibawa. Tapi udah sampai tujuan yang dipakai itu aja dan yang lain gak kepake. Jadi cuma numpang holiday aja, gak ikutan holiday karena gak kepake. Ya itulah kadang ya, apalagi kita wanita itu kadang mikirin semua. Kalau pakai baju ini, sepatunya apa, tasnya apa gitu. Makanya sekarang aku bikin seefisien mungkin barang-barang apa yang aku bawa dan yang perlu aku bawa dan yang gak perlu aku bawa. Dan kita juga harus hati-hati karena di bandara apalagi kalau penerbangan internasional itu juga pemeriksaannya ketat banget ya. Jadi kadang dicek juga kalau kita beli barang-barang mewah dari Eropa atau bawa barang juga dari sini bisa dicek di pajak nanti.
Makanya kalau bisa aku selalu bawa barang-barang yang masih ada juga bondnya. Jadi ada bondnya, jadi mereka bisa lihat. Dan semoga aja semuanya lancar, nggak perlu dicek. Karena biasanya ya gitulah, orang pajak pengen tahu apa aja yang ada di dalam, apalagi penerbangan dari luar negeri ya. Dan biasanya ada definisi barang-barang apa yang nggak boleh dibawa dan barang-barang apa aja yang boleh dibawa. Karena aku sempat lihat kayak manicure set itu termasuk barang yang tidak boleh dibawa. Juga silet, maksudnya ya ada senjata tajam, ada yang lain juga nggak boleh, tapi itu kan pasti nggak boleh ya. Tapi buat aku kayak pernak-pernik atau alat manicure itu kan kadang kita penting ya. Kadang kuku kita gimana gitu, itu kan penting banget. Cuman itu nggak boleh. Jadi aku harus benar-benar cek apa aja yang nggak boleh dibawa. Jadi jangan nanti sampai di sana harus suruh buka koper. Kadang males suruh buka koper, suruh acak-acak lagi. Padahal udah ditata dengan baik gitu. Apalagi udah capek-capek, masih jet lag dan lain-lain ya. Semoga semuanya lancar, nggak ada pemeriksaan karena aku juga bawa barang-barang yang biasa-biasa aja, mahal pun enggak. Nah, yang perlu disiapin lagi juga gepek. Jadi gepek untuk di kabin itu dapat 8 kilo, jadi nggak boleh lebih. Biasanya aku kalau terbang itu aku bawa ya tas jinjing ya, itu untuk dompet, handphone dan lain-lain. Tapi kali ini aku mau praktisnya aja, aku hanya bawa tas punggung. Jadi nanti yang masuk di situ jaket, tiket ya, surat-surat penting, terus handphone, dompet, paspor, dan beberapa pakaian juga untuk ganti, karena mengantisipasi kalau seandainya ada apa-apa dengan koper, kita masih bisa memakai baju yang lain atau ganti. Ya nanti aku akan tunjukin apa aja yang perlu dibawa. Dan yang penting juga surat vaksin ya. Jadi surat vaksin juga penting. Untuk semuanya, jadi berkas-berkas atau surat-surat penting untuk tiket dan semua perjalanan, hotel dan lain-lain aku sudah copy. Jadi aku udah copy, udah print semua. Walaupun semuanya udah ada di email ya, tapi kadang kan kita pakai nomor Jerman sampai Indonesia itu kita nggak bisa langsung buka handphone kita, atau mungkin nggak bisa. Kalau bisa pun itu juga mahal banget ya. Sehari bisa sekitar 170.000 rupiah kalau dirupiahin. Kalau seandainya hari itu dinyalain, karena masih pakai nomor sini. Makanya nanti kalau ke Indonesia mau cari nomor Indonesia, tapi WhatsApp-nya tetap pakai nomor sini, jadi nggak perlu ganti. Dan WhatsApp-nya bisa dipakai kalau pas ada wifi aja. Dan nomornya Indonesia bisa dipakai untuk telepon-telepon kalau saat-saat penting. Jadi semuanya udah aku copy supaya lebih gampang, kayak paspor, visa, terus tiket, terus hotel, reservasi hotel, dan
lain-lainnya. Jadi gampang, kalau mau lihat gak perlu harus buka handphone, bisa lihat di filenya itu, di kopinya itu. Dan itu penting banget ya, karena apa namanya, nanti kadang kalau kita ditanyain apa gitu, bisa langsung jawab dan bisa langsung tunjukin buktinya bahwa ini semua ada. Buktinya, pembayarannya, bookingnya, reservasinya gitu. Biar juga lebih gampang nyarinya dibanding di handphone, apalagi kalau nggak ada sinyal gitu kan, susah. Ya, untuk packing memang satu hal yang kadang bikin aku dilema ya, karena bawa ini, bawa itu gitu. Yang pasti aku juga bawa baju-baju yang bertahan di musim panas, maksudnya nggak terlalu tebal. Tapi aku juga bawa baju yang nantinya untuk ke gereja yang ada lengannya ya, yang karena biasanya aku suka pakai yang nggak ada lengannya, walaupun panjang, tapi aku suka yang nggak ada lengannya gitu, jadi nggak terlalu berkeringat saat kepanasan. Cuman aku harus bawa juga beberapa baju atau rok yang berlengan, karena nanti kalau saat berkunjung ke saudara atau mau ke gereja itu lebih sopan. Nah, itu semua udah masuk. Yang terpenting adalah oleh-olehnya ya. Kalau bajuku ada yang kurang, bisa belilah di Indonesia. Cuman kalau oleh-olehnya yang lupa, itu yang payah. Makanya aku masukin aja semua oleh-olehnya dulu, baru pakaian-pakaianku. Nah, udah selesai dan aku tutup dan aku mau timbang dulu teman-teman. Karena takut kalau kelebihan, jadi aku mau timbang dulu pakai timbangan koper. Jadi wajib ya kita harus punya, karena biar lebih gampang untuk packingnya, berapa aja yang udah kita packing di dalamnya. Jadi caranya gitu, dimasukin terus diangkat gitu, jadi benar-benar harus kuat. Jadi aku kadang gak bisa sendiri, jadi minta tolong. Nah, apa aja yang perlu dibawa, itu tadi yang aku udah bilang, bahwa kalau bisa bawa uang tunai, jangan terlalu banyak karena juga ada batasnya, kayaknya gak boleh lebih dari 10.000 euro. Nah, itu adalah semua kopi, dokumen-dokumen yang penting ya, kayak SIM, paspor, visa, ada KTP juga, KTP Indonesia aku masih punya, jadi aku juga kopi aku bawa karena sangat dibutuhkan. Terus aku bawa handphone, 2 handphone. Itu handphone aku beli di internet ya, iPhone model lama gitu. Jadi nanti itu yang aku bawa untuk mana-mana, untuk menghindari juga, karena aku mau pakai nomor Indonesia. Jadi nomor Indonesia nanti aku pakai di handphone yang baru aku beli itu. Kalau nomorku tetap di handphone yang lama. Jadi gak perlu ganti-ganti, karena iPhone itu kan ribet banget untuk ganti-gantinya ya. Dan SIM cardnya juga kecil, harus bawa jarum gitu untuk masukin SIM cardnya. Jadi aku pikir udah beli handphone satu lagi aja untuk dipakai di Indonesia. Aku kembali cek-cek lagi dokumen apa yang perlu dibawa. Warna kuning itu adalah data-data vaksin apa aja
yang aku udah pernah divaksin. Aku punya ekstra dompet untuk paspor dan biasanya aku masukin hanya paspor, terus visa, KTP dan vaksin, kartu vaksin. Dan aku kali ini nggak bawa dompet besar karena terlalu gede ya. Nah, aku bawa 2 kartu, 1 kredit card, terus 1 giro atau untuk ngambil di otomat. Terus aku bawa juga kartu kesehatan yang dari Jerman juga. Jadi aku kembali cek juga, terus aku bawa uang tunai euronya gak terlalu banyak karena nanti siap-siap untuk ditukar di airport untuk bayar ini dan itu, untuk kasih tips drivernya yang dari hotel, atau nanti juga pokoknya saat ini aku gak punya uang rupiah. Dulu kayaknya aku masih punya sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah, tapi aku gak nemu. Nah jadi itu aja nanti yang ini yang akan masuk ke tas punggungku teman-teman. Ya, ada dokumen, surat-surat penting, terus paspor, dompet dan handphone juga kabelnya. Nah itu aku juga baru beli tas punggung baru. Sebenarnya aku gak terlalu suka ya pakai tas punggung. Kesannya kalau pakai tas punggung itu kayak orang mau hiking gitu atau camping, naik gunung gitu. Tapi gak apa-apa, kita ambil praktisnya aja. Jadi tasnya lumayan gede, bisa masuk semua. Jadi aku masukin paling belakang tuh ada untuk laptop atau iPad juga. Oh ya, nanti aku juga akan masukin iPad, masih aku charge. Nah, udah masuk semua dan nanti tinggal beberapa pakaian yang untuk ganti. Nah, teman-teman, sudah selesai semuanya. Jadi tenang. Makasih yang udah selalu setia nonton videoku dan jangan bosan-bosan ya. Makasih juga buat supportnya sampai saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bahagia selalu, sehat selalu, cinta damai. God bless you. Bye-bye. Oh ya, dan doain aku ya, semoga semuanya lancar dan selamat sampai tujuan. Makasih. Bye-bye.